Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Sobat Pemdes? Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dalam beraktivitas, serta ikuti program vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Pada kesempatan ini, kita akan coba membahas tentang pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana kita tahu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan pada tanggal 1 April 2022 telah berlaku ketentuan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Untuk itu, pemerintah desa juga perlu menyesuaikan pengelolaan keuangan desanya sesuai dengan peraturan tersebut. Kemudian, ada juga kebijakan terkait dengan penggunaan dana desa untuk operasional pemerintah desa yang penggunaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, di mana terdapat aturan yang membolehkan dana desa untuk digunakan sebagai operasional pemerintahan desa sebesar 3%. Hal ini pun telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri nomor 3.2.3/6149/BPD perihal kode rekening belanja operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Itulah beberapa hal dinamika yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Selamat beraktivitas dan salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dinamika yang terjadi sampai dengan saat ini mengharuskan pemerintah merubah kebijakan-kebijakan yang ada dalam hal pengelolaan keuangan desa, khususnya mengenai aplikasi pengelolaan keuangan desa yang telah disempurnakan pada bulan November kemarin, yaitu aplikasi Siskudes versi 2.05 yang telah menyempurnakan aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Siskudes 2.04, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi pembantu yang disediakan untuk bisa mempermudah teman-teman desa atau Sobat Pemdes sekalian dalam hal pengelolaan keuangan desa. Baiklah, untuk lebih jelasnya mengenai aplikasi Siskudes 2.05, teman-teman Pemdes dapat melihat pada video berikut ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Pemdes dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan aplikasi Siskudes 2.05. Aplikasi Siskudes atau Sistem Keuangan Desa ditujukan kepada pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pelaporan atau pertanggungjawaban. Sebagaimana versi sebelumnya, aplikasi Siskudes 2.05 menggunakan database Microsoft Access. Hal ini memudahkan pengguna yang awam sekalipun dalam mengaplikasikannya. Kami tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi garis besarnya saja, karena aplikasi ini lebih mudah dilakukan dengan metode praktek langsung. Walaupun demikian, kami berharap Sobat Pemdas dapat memahami setiap menu dalam aplikasi Siskudes ini. Oke, sekarang kita coba lihat aplikasinya. Ini dia tampilan menu login ke aplikasi Siskudes 2.05. Sobat Pemdes, tujuan login user ini adalah melindungi data dalam aplikasi Siskudes. Login user diisi oleh user yang telah memiliki otorisasi. Login user juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan aplikasi Siskudes. Terdapat beberapa level, yaitu level operator untuk pemerintah desa, level supervisor untuk pemerintah kecamatan, dan level admin untuk dinas PMD pemerintah daerah kabupaten kota.
Oh ya Sobat Pemdes, untuk mendapatkan user ID dan passwordnya, Sobat Pemdes dapat memintanya ke kabupaten masing-masing. Baik, kita langsung login saja ya. Kita masukkan user ID-nya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Dan kita masukkan tahun anggarannya. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah halaman awal aplikasi Siskedes. Kalau kita lihat, di pojok kiri atas ada logo Kemendagri dan logo BPKP. Ini menunjukkan bahwa aplikasi Siskedes merupakan hasil kerjasama antara Kemendagri dan BPKP. Di pojok sebelah kanan tertulis nama pemerintah kabupaten, tahun anggaran, dan logo Pemkab. Hal ini berarti aplikasi Siskedes ini dimiliki oleh Pemkab yang bersangkutan. Kemudian ada beberapa menu yang dapat kita akses di sini. Ada menu file, parameter, data entry, laporan, tools, dan help. Kita akan buka menunya satu persatu. Sekarang kita akan buka menu file. Ada 7 submenu atau pilihan dalam menu file, yaitu pertama login. Login digunakan saat baru masuk dalam aplikasi. Kedua, logout. Logout digunakan saat akan keluar aplikasi. Ketiga, koneksi data. Koneksi data digunakan untuk menghubungkan data atau database aplikasi. Keempat, ganti ID password. Ganti ID password digunakan untuk merubah password. Kelima, pengaturan user ID. Pengaturan user ID digunakan untuk mengatur user ID, user desa, dan passwordnya. Menu ini menjadi kewenangan Dinas PMD Kabupaten Kota. Keenam, pengaturan menu. Pengaturan menu digunakan untuk mengatur menu-menu yang akan tampil sesuai user ID-nya. Terakhir, keluar, digunakan untuk keluar dari aplikasi. Menu selanjutnya adalah parameter. Dalam menu parameter ada 11 submenu atau pilihan, yaitu pertama, data umum Pemda. Diisi menu isian nama Pemda, alamat, ibu kota, nama bupati, jabatan bupati, tahun anggaran, kode provinsi, dan kode kabupaten. 2. Kecamatan dan desa. Berisi menu seluruh nama kecamatan dan desa di lingkup kabupaten kota atau kota madya. 3. Referensi kegiatan berisi 5 bidang, 27 sub bidang, dan 141 kegiatan. 4. Referensi sumber dana berisi 8 sumber dana. 5. Rekening APBDes berisi seluruh perkiraan yang terdaftar dalam anggaran dan belanja desa. Perkiraan-perkiraan tersebut terdiri dari 7 akun atau perkiraan yang terbagi dalam 17 kelompok, kemudian diperinci ke dalam 73 jenis, dan terakhir diuraikan dalam 84 objek. 6. Standar satuan harga merupakan menu yang berisi batasan dari setiap jenis rincian objek belanja. Batasan ini tertuang dalam peraturan kepala daerah tentang harga satuan barang. 7. Output kegiatan DD berisi output untuk setiap kegiatan yang bersumber dari dana desa. 8. Referensi peraturan merupakan draft atau standar format peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk konsideran tentang APB desa, penjabaran APB desa, perubahan APB desa, penjabaran perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban APB desa. 9. Belanja operasional berisi rincian objek belanja yang termasuk dalam klasifikasi belanja operasional. Dalam menu ini juga memberikan batasan maksimal kegiatan operasional pemerintah desa.
10. Mapping korolari aset merupakan fasilitas jurnal yang memungkinkan pengeluaran belanja untuk pembelian aset tetap seperti pembelian gedung. Tadi dicatat sebagai pengeluaran belanja modal, tetapi tidak berhenti di situ. Agar perolehan aset tersebut muncul dalam neraca, maka perlu dibuat jurnal pendamping yang disebut jurnal korolari. 11. Rekening bank desa berisi nomor rekening bank, nama bank, kantor cabang, pemilik rekening, alamat pemilik, nomor telepon, dan nomor identitas atau nomor induk KTP. Menu selanjutnya adalah data entry. Dalam menu ini terbagi 4 sub menu besar. Sub menu tersebut adalah perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Masing-masing submenu terbagi ke dalam beberapa submenu lagi. Kita mulai dari submenu perencanaan. Submenu ini terdiri dari 3 submenu. Submenu pertama yaitu data umum dan RPJM desa. Sesuai dengan namanya, maka dalam sub ini terdapat form isian untuk mendata informasi umum tentang pemerintahan desa, mulai dari nama kepala desa, nama sekdes, nama kaur keuangan, NPWP, ibu kota desa, dan nama seluruh perangkat desa. Selain itu, dalam submenu ini mendata tahun anggaran, nomor perdes, pertanggungjawaban dan tanggalnya, dan status APB desa yang sedang kita susun. Dalam submenu ini juga mengharuskan kita mengisi formulir visi misi kepala desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk 6 tahun ke depan. Submenu kedua dan ketiga adalah fasilitas yang kita gunakan untuk melakukan penyimpanan data atau backup dan pemanggilan atau menarik data. Untuk penyimpanan data, dalam submenu perencanaan kita gunakan submenu ekspor data RPJMDes, sedangkan untuk memanggil data yang sudah kita simpan menggunakan submenu impor data RPJMDes. Submenu berikutnya adalah penganggaran. Dalam submenu ini terdapat 8 submenu lanjutan yang berisi form isian yang harus dilengkapi. Baiklah Sobat Pemdes, kita mulai. Pertama, submenu isian data anggaran yang merupakan awal pengisian APB desa. Dalam submenu ini, kita harus mengisi form yang terdiri dari kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 atau penerimaan pembiayaan, dan pembiayaan 2 atau pengeluaran pembiayaan. 2. Submenu anggaran kas desa berisi 3 buah form isian untuk merencanakan penerimaan pendapatan dan pembiayaan serta pengeluaran belanja dan pembiayaan. Rencana tersebut harus disesuaikan dengan isian pada form perencanaan. 3. Submenu peraturan APB desa. Pada submenu ini kita diberikan kemudahan dalam menyusun peraturan desa tentang APB desa atau perubahan APB desa, perkades tentang penjabaran APB desa atau perubahan penjabaran APB desa, dan perdes tentang pertanggungjawaban APB desa. 4. Submenu posting APB desa menjadi kewenangan atau otoritas dinas PMD Kabupaten Kota untuk memproses APB desa yang sudah selesai dilengkapi seluruh datanya. Tujuannya agar APB desa dapat direalisasikan dalam tahap penatausahaan. 5. Submenu anggaran lanjutan menjadi form isian untuk kegiatan, anggaran, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari silpa tahun anggaran sebelumnya. 6. 3 submenu terakhir dalam sub
submenu penganggaran merupakan fasilitas untuk menyimpan dan memanggil data penganggaran. Data penganggaran tersebut dapat disimpan seluruhnya atau dipilih sesuai dengan kebutuhan. Masih semangat Sobat Pemdes? Mari kita lanjutkan dengan submenu ketiga. Dalam menu data entry adalah penata usahaan. Submenu ini bisa disebut sebagai realisasi APB Desa. Hal ini karena di dalamnya terdapat 10 submenu yang menggambarkan cara pelaksanaan dan realisasi APB Desa. Pertama, submenu penerimaan desa berisi form penerimaan secara tunai dan non-tunai atau melalui bank. Dalam submenu ini juga terdapat form untuk isian penyetoran tunai. 2. Submenu SPP kegiatan, kepanjangan dari Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan. Sesuai dengan namanya, maka dalam submenu ini kita dapat membuat pengajuan yang akan diisikan ke dalam form SPP kegiatan. Terdapat 3 jenis pengajuan SPP dalam submenu ini. Pertama adalah pengajuan SPP Panjar, kedua pengajuan SPP definitif, dan yang terakhir pengajuan SPP pembiayaan. Submenu pencairan berfungsi untuk mencairkan pengajuan SPP pada menu sebelumnya. 4. Submenu SPJ kegiatan hanya untuk kegiatan yang diajukan melalui fasilitas SPP Panjar. 5. Submenu pengembalian berkaitan juga dengan pengajuan SPP Panjar. Apabila terdapat selisih antara pengajuan dan realisasi atau SPJ, maka sisanya akan dikembalikan dengan submenu ini. 6. Submenu penyetoran pajak menjadi submenu yang harus menjadi perhatian KAUR keuangan atau operator. Karena dalam menu ini setiap kegiatan yang sudah dipotong pajak maka harus disetorkan melalui submenu ini. Dan dalam aplikasi ini sudah mengenakan PPN 11% sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7. Submenu mutasi kas merupakan submenu untuk menyetor dan mengambil uang tunai. Selain itu, terdapat submenu untuk membukukan pendapatan bunga dan biaya administrasi bank. 8. Submenu output dana desa adalah submenu hasil rekapan dari input data saat realisasi baik keuangan maupun fisik. 9. Untuk 2 submenu terakhir dalam submenu penata usahaan sama dengan submenu sebelumnya. Submenu ini merupakan fasilitas untuk menyimpan dan memanggil data penata usahaan. Data penata usahaan tersebut dapat disimpan seluruhnya atau dipilih sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana Sobat Pemdes? Sudah mulai memahami alur pengelolaan keuangan desa? Kami yakin Sobat Pemdes sudah mulai paham. Untuk submenu selanjutnya, yaitu submenu pembukuan. Submenu ini bukan merupakan tahapan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui untuk menyusun laporan kekayaan desa. Dalam submenu ini kita memasukkan saldo awal seluruh perkiraan yang akan tercantum dalam laporan kekayaan desa. Sumber datanya berasal dari laporan kekayaan desa tahun sebelumnya. Data perkiraan tersebut yaitu aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan, aset tidak lancar lainnya, kewajiban jangka pendek, dan ekuitas. Selanjutnya, dalam submenu pembukuan juga memungkinkan kita untuk melakukan jurnal penyesuaian. Pada awal input Siskedes penata usahaan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat jurnal penyesuaian atas silpa atau sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Fungsi jurnal penyesuaian ini nantinya adalah untuk menyinkronkan dalam pelaporan data penata usahaan di akhir tahun. Menu penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi
penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan. Penyesuaian laporan aset desa, menu ini juga digunakan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif. Penyesuaian laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk dua submenu terakhir dalam submenu pembukuan sama dengan submenu sebelumnya. Submenu ini merupakan fasilitas untuk menyimpan dan memanggil data pembukuan. Data pembukuan tersebut dapat disimpan seluruhnya atau dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut ya sahabat Pemdes. Untuk menu selanjutnya merupakan menu laporan. Dalam menu ini kita diberikan berbagai macam jenis laporan yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Inilah jenis-jenis laporan dalam aplikasi Siskedes. Pertama, submenu parameter. Menampilkan parameter kecamatan dan desa, parameter bidang dan kegiatan, parameter APB desa, parameter kode sumber dana, parameter korolari belanja modal ke aset tetap, parameter standar satuan harga dan biaya, serta parameter kode output kegiatan. 2. Submenu perencanaan. Menampilkan laporan visi misi desa, laporan RPJM desa, laporan RKP desa tahunan, laporan rencana kegiatan desa, dan laporan pagu indikatif desa. Ketiga, submenu penganggaran. Menampilkan lampiran perdes APB desa, penjabaran APB desa, baik secara umum maupun rinci. Kemudian ada rencana anggaran biaya tiap kegiatan, rencana anggaran kas, dokumen pelaksanaan anggaran yang dapat dipilih periode dan sumber dananya. Keempat, submenu penata usahaan. Menampilkan berbagai buku dan register pengelolaan keuangan desa. Buku-buku tersebut terdiri dari buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu panjar. Untuk registernya terdiri dari register SPP pengeluaran, kwitansi pembayaran, SPP pencairan, dan kwitansi pembayaran. 5. Submenu pertanggungjawaban. Menampilkan laporan realisasi APB desa yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, berdasarkan kegiatan, bulanan, triwulan, semesteran, atau berdasarkan sumber dana. Selain itu, dalam submenu ini juga menampilkan laporan kekayaan desa. 6. Submenu kompilasi berisi laporan gabungan dalam satu kabupaten. Sobat Pemdes, untuk menu selanjutnya ada dua menu lagi, yaitu menu Tools dan Help. Menu Tools merupakan fasilitas pengaturan untuk menyesuaikan konfigurasi dan penyelarasan aplikasi Siskedes. Sedangkan menu Help berisi versi aplikasi Siskedes, pedoman teknis aplikasi Siskedes, dan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan desa. Itu tadi beberapa hal tentang aplikasi Siskedes versi 2.05. Mudah-mudahan dapat membantu Sobat Pemdes. Dan untuk lebih memahami dan mempermudah cara penginputan aplikasi Siskedes 2.05, silahkan ikuti terus video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.